Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kuantitatif untuk materi ekologi media. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat sehingga dapat mencerna dan mendapatkan informasi dan materi hari ini dengan sangat baik. Bersama saya Andrina Prima Afneta, selamat menyaksikan materi hari ini. Sebelum masuk kepada pembahasan, saya ingin menceritakan kepada teman-teman tentang perkembangan teknologi di Indonesia. Pada tahun 1997, sekitar 800.000 orang itu memiliki yang namanya pager atau alat komunikasi yang bernama pager. Kemudian karena harganya terus melambung tinggi, akhirnya orang-orang menjadi sedikit yang menggunakan pager sehingga jumlahnya menjadi 200.000 orang saja. Masuk ke era tahun 2000-an, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dan mulai menggunakan yang namanya handphone. Seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana ketika teman-teman pada saat itu tidak punya handphone? Saya flashback terhadap keadaan saya pada saat itu. Di mana ketika saya ingin membuat janji temu dengan teman-teman saya, teman-teman sekolah, saya hanya menggunakan telepon rumah saja. Halo, nanti kita ketemuan ya di depan bioskop jam 11 siang. Hanya itu saja informasi yang teman saya dan saya bisa dapatkan. Karena selama perjalanan dari rumah menuju kepada pusat perbelanjaan atau mall tersebut, kita tidak berkomunikasi. Sebisa mungkin saya memenuhi janji saya tersebut untuk datang tank di depan bioskop jam 11 siang. Begitu pula teman-teman saya. Berbeda dengan zaman sekarang. Saat teman-teman masih di dalam kamar, masih di atas tempat tidur, teman-teman sudah bisa bilang, bentar ya, guys, aku on the way nih menuju mall. Padahal teman-teman mandi pun belum seperti itu. Perkembangan teknologi media massa itu sedikit banyak mempengaruhi bagaimana siklus hidup kita sebagai manusia dalam berkomunikasi. Nah, hari ini teman-teman akan mempelajari tentang ekologi media. Baik, untuk yang pertama kita akan masuk kepada bingkai ekologi media. Media melingkup setiap tindakan di masyarakat, itu untuk nomor yang pertama. Dari sini, media tidak dilihat dalam konsep yang sempit saja, seperti bagaimana teman-teman tahu, dalam media massa kita punya surat kabar, majalah, radio, televisi, film, atau internet saja. Namun, media atau medium di sini disebut sebagai apa-apa saja yang digunakan oleh manusia. Berikutnya, kita tidak dapat melarikan diri dari media. Dari sini, Marshall McLuhan melihat jumlah sebagai media. Saya ulangi kembali, jumlah bagi Marshall McLuhan dianggap sebagai media. Contohnya seperti apa sih? Dalam teater, dalam sebuah penyelenggaraan pesta dansa misalnya, dalam permainan sepak bola, di tempat-tempat ibadah, tiap-tiap orang ini menikmati keberadaan orang lain yang ada di sana. Jadi kita menikmati keberadaan orang lain saat berkerumun. Ini merupakan konstruksi dari kaum elit untuk membuat profil kerumunan. Yang berikutnya adalah uang. Bagi Marshall McLuhan, uang juga merupakan dari media lainnya. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena selain uang merupakan sebuah kebutuhan pokok, uang merupakan sumber daya, uang juga merupakan kekuatan magis yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan akses atau media orang untuk mendapatkan akses. Selain jumlah kemudian uang, ada juga permainan. Bagi Marshall McLuhan, permainan juga merupakan media. Permainan dianggap sebagai sebuah kesenian populer, kemudian sebuah reaksi sosial dan kolektif atau kebersamaan, kemudian permainan juga merupakan cara untuk mengatasi tekanan hidup sehari-hari, kemudian permainan juga dianggap sebagai model dari kehidupan psikologi seseorang, atau media seseorang untuk menyampaikan atau menyalurkan hasratnya. Hal-hal ini memungkinkan setiap orang untuk secara berkesinambungan berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat merefleksikan siapa diri mereka sebenarnya. Yang kedua, media memperbaiki persepsi dan mengorganisasikan pengalaman kita.
Di sini media dianggap sebagai sesuatu yang langsung dapat mempengaruhi manusia. Apa aja nih pengaruhi? Cara kita dalam memberikan penilaian terhadap suatu hal, cara kita merasa, cara kita bereaksi, itu cenderung dipengaruhi oleh media. Contohnya, ketika kita melihat pemberitaan tentang COVID-19 di media massa, contohnya televisi, itu sedikit banyak akan memberikan pengaruh bagaimana kita memberikan penilaian, bagaimana kita merasa dan kita bereaksi terhadap kondisi sosial atau kondisi kesehatan di Indonesia pada saat ini. Nah, itulah mengapa kita menyebutnya sebagai ekologi, karena ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa manusia juga merupakan organisme. Media itu akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan kita, dinamisme masyarakat, dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat pun akan berubah mengikuti perubahan dan perkembangan media. Contohnya dahulu kita tidak ada tuh yang namanya media sosial seperti Instagram, seperti Facebook, dan lain sebagainya. Bagaimana kita bereaksi terhadap lingkungan sosial kita itu juga dipengaruhi dan mempengaruhi bagaimana kita melakukan kegiatan bermedia. Yang nomor 3, media menyatukan seluruh dunia. Jadi setiap peristiwa, setiap keadaan, setiap hal-hal terjadi atau fenomena yang ada di seluruh dunia, yang ada di belahan dunia lain, itu dapat diketahui dan menjalar ke belahan dunia lainnya. Nah, dari sini manusia kemudian hidup dalam sebuah desa global atau yang Marshall McLuhan sebutkan sebuah global village. Konsep dari global village ini berarti tidak akan ada lagi batasan antara belahan dunia manapun untuk saling mengetahui kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. Jadi ketika ada fenomena yang terjadi di suatu belahan dunia, kita sebagai makhluk atau orang-orang yang berada di belahan dunia lain itu sangat dimungkinkan untuk mengetahui peristiwa tersebut secara langsung. Nah, dampak dari global village atau desa global ini adalah kemampuan kita untuk menerima informasi secara langsung. Akibatnya apa sih? Kita sebagai makhluk sosial harus mulai tertarik nih, harus mulai beradaptasi, harus mulai open-minded terhadap peristiwa-peristiwa global dibandingkan hanya peristiwa-peristiwa yang hanya berfokus pada komunitas kita sendiri, pada negara kita sendiri, pada wilayah sosial kita sendiri, seperti itu. Baik, kita akan masuk kepada sub materi berikutnya, era elektronika dalam asumsi ekologi media. Alih-alih buku sebagai pusat utama dalam penyimpanan informasi, kali ini media elektronik telah mendesentralisasi informasi atau melimpahkan kekuasaan dalam hal informasi hingga pada batas di mana individu-individu sekarang dapat menjadi salah satu dari beberapa sumber utama informasi. Jadi tidak lagi buku, tetapi individu menjadi sumber utama informasi. Contohnya adalah ketika salah seorang public figure memiliki akun YouTube, kemudian mereka memberikan informasi-informasi mengenai contohnya ya, informasi kesehatan mengenai COVID-19 di Indonesia, meskipun mereka tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas yang tepat untuk berbicara, mereka akan tetap didengarkan oleh para subscriber mereka. Terlebih lagi ketika mereka mengundang orang-orang yang dirasa memiliki kewenangan untuk berbicara padahal tidak, orang-orang tetap akan mendengarkan percakapan atau perbincangan tersebut atau informasi yang mereka sampaikan. Meskipun saat ini orang-orang bisa saja kemudian berpikir bahwa informasi ini benar atau salah, informasi ini perlu dipertanggungjawabkan atau tidak. Itulah salah satu kegiatan dalam era elektronika di ekologi media. Seperti yang telah saya sebutkan contohnya tadi, manusia bisa berbicara melalui televisi, bisa berbicara melalui radio, melalui rekaman pita kaset, CD, melalui foto mesin penjawab, melalui telepon seluler, melalui blog, dan melalui email. Dan era elektronika atau electronic era ini memungkinkan komunitas-komunitas yang beragam di bagian dunia yang satu dengan bagian dunia yang lain itu tetap saling terhubung. Kita memiliki jaringan-jaringan elektronik yang saling terhubung.
Baik, kita akan masuk kepada subpokok pembahasan berikutnya. Medium adalah pesan atau medium is the message. Ini merupakan konsepsi yang paling terkenal dari Marshall McLuhan. Bagi dia, isi dari pesan yang menggunakan media adalah nomor 2 ketimbang atau dibandingkan dengan mediumnya sendiri atau saluran komunikasi yang dipakai. Intinya adalah, bagi Marshall, medium lebih penting ketimbang pesannya. Medium atau media di sini memiliki kemampuan untuk mengubah bagaimana kita berpikir mengenai orang lain, kita berpikir mengenai diri kita sendiri, dan kita berpikir mengenai dunia di sekeliling kita. Jadi walaupun sebuah pesan atau isi pesan itu memiliki pengaruh terhadap kesadaran kita, namun medium atau medianya itu mempengaruhi lebih besar lagi pada keadaan alam bawah sadar kita. Contohnya seperti apa? Ketika teman-teman ingin menyampaikan pesan ulang tahun kepada salah seorang teman, pesannya semua sama tentang bagaimana teman-teman memberikan ucapan selamat ulang tahun. Namun, mediumnya lebih penting ketimbang isi pesannya. Salah seorang memberikan pesan ulang tahun dengan menggunakan WA atau SMS, salah seorang memberikan pesan ulang tahun dengan men-tag fotonya di Instastory. Di sini akan ada sebuah penilaian terhadap citra yang dibawa masing-masing teman tersebut. Jadi di sini medium adalah pesannya. Isi pesannya sama, sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagai populasi, kita menjadi terbius oleh teknologi-teknologi atau sebut sebagai mass age. Konsepsi berikutnya yang terkenal dari Marshall McLuhan adalah media panas atau hot media. Media panas atau hot media merupakan media yang menuntut sedikit hal dari para pendengarnya, pembacanya maupun penontonnya. Apa sih yang dituntut? Yang dituntut adalah partisipasi khalayak, dan karena sudah disediakan, partisipasi khalayak ini menjadi rendah ketika khalayak menggunakan atau mengkonsumsi media panas atau hot media ini. Media panas adalah media komunikasi yang memiliki definisi yang tinggi. Jadi tidak banyak yang tersisa untuk imajinasi khalayak. Khalayak dibiarkan santai, tenang, dan menikmati apa adanya media tersebut. Hot media di sini memberikan apa-apa saja yang dibutuhkan khalayak, terkhusus hiburan. Contoh dari hot media adalah film. Kita tinggal duduk, kita menonton, bereaksi, sedikit memakan popcorn, dan menyimak daftar orang yang terlibat dalam pembuatan film di akhir acara. Seperti itu. Berkebalikan dengan hot media, kita juga mengenal media dingin atau cool media. Media dingin ini membutuhkan tingkat partisipasi yang tinggi dari khalayaknya. Kenapa? Karena media ini sangat rendah definisi. Jadi ini berkebalikan ya dengan hot media tadi. Nah, sedikit hal yang telah disediakan oleh media ini. Jadi sangat banyak yang harus dilengkapi sendiri oleh para pendengarnya, para pembacanya, atau para penontonnya. Media dingin atau cool media ini mengharuskan khalayak untuk menciptakan makna melalui keterlibatan indera-indera yang tinggi dan melibatkan imajinasi yang tinggi. Televisi merupakan contoh dari media dingin atau cool media. Marshall McLuhan berkata bahwa dalam menonton televisi, ini mengharuskan penontonnya untuk terlibat secara aktif. Bahkan, McLuhan di sini melihat televisi sebagai suatu hal yang harus melibatkan Anda dan Anda harus tetap bersamanya ketika ingin mendapatkan makna yang tersirat. Nah, walaupun begitu, terdapat kritik terhadap pandangan dari Marshall McLuhan ini, bahwa setelah adanya zaman digital di hadapan kita, televisi harus memiliki makna yang baru, bahkan mungkin nggak pernah dibayangkan oleh Marshall McLuhan sebelumnya. Apakah Marshall McLuhan ketika ia masih ada sekarang, masih menganggap media televisi sebagai medium yang dingin?
Baik teman-teman, cukup sampai di sini saja materi kita hari ini mengenai ekologi media dengan pelopor Marshall McLuhan. Semoga informasi dan materi yang saya berikan hari ini dapat menjadi rujukan bagi teman-teman ke depannya sehingga dapat memudahkan dalam mempelajari mata kuliah metode penelitian komunikasi kuantitatif. Terima kasih, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.